Jesus. Yes, He is the King of me. He is the King of the universe, the jungle and the sea. Ba 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 ba. Shalom juga Elisia dan teman-teman dan lose-lose yang ada di rumah. Wah, hari Minggu di tanggal 18 Oktober ini bersyukur lagi karena kita masih bertemu di dalam kebaktian anak secara online. Nah, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, kayaknya ada yang lo lupa nih Elisia. Apa ya kira-kira ya? Elisia ingat nggak apa yang lo lupa? Aku tahu Elsa. Apa? Sebelum kalian beribadah, kita harus mandi. Oh iya, mandi teman-teman. Setelah Terus? mandi, kita harus memakai pakaian rapi. Benar, harus pakai pakaian rapi meskipun kita cuma di rumah saja. Ada lagi nggak Elis? Ada lagi Elsa. Apa? Coba sampaikan kepada teman-teman. Kita harus menyiapkan Alkitab. Iya benar, bagi yang sudah bisa membaca ya, menyiapkan Alkitab. Apalagi? Kalau kalian masih bermain gadget atau bermain bersama kakak atau adik kalian, kalian harus menunda permainan kalian terlebih dahulu. Benar, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Harus disiplin. Ada lagi enggak loh Elisia yang mau disampaikan kepada teman-teman? Dan tentunya yang paling penting, siapkan hati kita untuk Benar mendengarkan sekali. firman Tuhan. Ya benar sekali teman-teman, siapkan hati kita. Itu yang terpenting karena kita akan menghadap Tuhan. Meskipun Lose nggak lihat teman-teman beribadah bagaimana, tapi Tuhan melihat loh apa yang kita lakukan. Nah saat ini kita akan mengawali kebaktian anak kita. Belum Elisia, kayaknya kita lupa deh. Yel. Oh iya, yel ya. Kita sampaikan Kids for Jesus ya. 1, 2, 3. Kids for Jesus. Yes. Wah hebat, ternyata masih ingat ya yel-yelnya anak GKY Balikpapan. Oke teman-teman, mari kita awali kebaktian kita dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam yang berlalu. Dan di saat ini Engkau memberikan kami kesehatan, memberi kami kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini hati kami siap untuk memuji nama-Mu, bahkan juga nanti kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri, semuanya bangkit berdiri. Ayo semangat, bangkit berdiri dong. Jangan males-malesan. Ayo bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Oh alangkah dalamnya kekayaan dan hikmat pengetahuan Allah. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Dan
kita akan dengar firman Tuhan. Nah, mari saat ini ya Elisia dan teman-teman juga di rumah siapkan apa? Hati untuk dengar firman Tuhan dan juga telinga untuk mendengar. Dan jangan lupa duduk yang tertib teman-teman. Jangan dulu jalan-jalan ke sana ke sini ya. Jangan dulu bermain. Kita mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian bagi teman-teman yang sudah bisa membaca. Siapkan Alkitab kalian. Loh, so masih beri kesempatan. Ambil dulu Alkitab. Siapa tahu ada yang lupa. Sudah? Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menaikkan pujian. Jesus, I love you, I want you, and I need you. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mau kata Yesus, aku cinta kamu, aku membutuhkanmu. Nah, teman-teman, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari Losa mengajak kita semua berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami telah memuji nama-Mu dan saat ini hati kami siap untuk dengar firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman, Losa mau tanya. Teman-teman pernah melihat penjara enggak? Siapa yang di sini sudah pernah melihat penjara? Kurang jelas nih. Sudah pernah? Nah, ada yang melihat penjara secara langsung, ada juga yang melihat melalui media yang ada. Nah teman-teman, biasanya di dalam penjara itu, apakah orang-orang yang melakukan kebaikan atau orang-orang yang berbuat jahat yang di dalam penjara? Apa teman-teman? Benar sekali, biasanya yang di dalam penjara itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Tapi ini teman-teman, di Alkitab nih, ada orang yang berbuat baik, yang melakukan kebaikan, tapi dia ditangkap dan dimasukkan di dalam penjara. Wah, siapa kira-kira orang itu ya? Kok melakukan kebaikan malah ditangkap, dimasukkan di dalam penjara lagi? Nah, penasaran siapa orang itu? Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 12. Nah, Kisah Para Rasul itu ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Apa? Benar, Perjanjian Baru. Dia tetangganya dengan Yohanes dan Roma. Sudah dapat? Kisah Para Rasul 12. Sudah dapat? Nah, yuk kita baca judulnya. 1, 2, 3. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Jadi, siapa yang ada di dalam penjara? Siapa? Petrus. Nah, Petrus ini
adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang biasa kita kenal, namanya Simon Petrus. Siapa? Simon Petrus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, murid-muridnya masih ada di bumi, masih ada di dalam dunia. Nah, para murid-muridnya menceritakan tentang Yesus, menceritakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, sehingga makin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi teman-teman, hal itu membuat orang-orang Yahudi, bahkan raja pada waktu itu, raja di Yudea, gak suka dengan apa yang dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Makanya dia pikirkan, aku menyuruh pengawalku untuk menangkap si Petrus. Makanya dia menyuruh para pengawalnya, pengawal pergi tangkap si Petrus. Akhirnya Petrus ditangkap cuma karena menceritakan tentang Yesus. Dan juga karena banyak orang yang semakin percaya kepada Yesus, mereka berdoa bersama-sama. Dan itu membuat Herodes tidak suka, dan orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak menyukainya. Petrus akhirnya ditangkap. Dia ditangkap, dihadapkan di hadapan Herodes, dan Herodes menyampaikan kepada para pengawalnya. Pengawal, masukkan dia di dalam penjara. Nah, di dalam penjara teman-teman, di ayatnya 4. Mari buka di ayat yang keempat, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Dan juga Herodes ini punya niat jahat untuk membunuh si Petrus seperti Yakobus sebelumnya. Yakobus sebelumnya dihukum mati karena melakukan hal yang sama seperti Petrus lakukan. Nah teman-teman, si Petrus ini bukan hanya di dalam penjara dibiarkan begitu saja, tetapi apa di firman Tuhan bilang? Dijaga 4 orang, bukan 4 orang, 4 regu teman-teman. Satu regu itu berisi 4 orang, 4 pengawal. Jadi kalau ditotalin itu ada 16. Wah, banyak juga ya. Ada yang jaga dekat Petrus, ada yang jaga di pintu-pintu, di pos-pos yang ada, supaya si Petrus ini tidak melarikan diri. Bukan hanya itu saja teman-teman. Tangan kakinya dirantai dengan besi. Bukan rantai plastik nih, dibuat secara plastik atau barang-barang yang lunak, tetapi dengan besi, rantai besi. Lah, bagaimana ini bisa lolos? Gak bisa lolos teman-teman. Kalaupun ada orang yang membebaskan si Petrus, pasti masih di pos pertama, pas mau masuk pintunya langsung ketangkap orang itu, karena banyak yang menjaga si Petrus ini. Wah, sedih teman-teman. Padahal dia cuma menceritakan tentang Yesus, tapi kok orang itu tega ya menangkap, bahkan memenjarakannya dan menjaganya. Wah, sedemikian rupa lagi teman-teman. Nah teman-teman, ketika teman-teman Petrus mendengar bahwa Petrus ini sudah dimasukkan dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Kayaknya kita harus memikirkan siasat untuk membebaskan si Petrus. Tapi kalau melewati penjagaan-penjagaan itu, apakah mereka akan berhasil? Gak mungkin kan? Nah, mereka berkumpul nih teman-teman di rumah Ibu Maria. Mereka bersama-sama berkumpul. Ngapain ya mereka di sana berkumpul? Hanya kumpul doang? Enggak teman-teman. Di ayat yang kelima, ayo kita baca lagi ya. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi ketika Petrus di dalam penjara, teman-temannya tidak lupa untuk mendoakannya kepada Allah. Mereka berdoa dengan tekun bersama-sama, bukan 1-2 orang saja, tetapi semua jemaat pada waktu itu berdoa bersama-sama.
Nah, ketika malam hari, kalau malam hari pastinya kita kalau udah capek di sepanjang hari ini, pastinya kita akan beristirahat kan teman-teman. Begitu juga dengan Petrus dan para pengawal pada waktu itu. Mereka berbaring, mereka tidur karena sudah lelah. Tiba-tiba ada yang bangunin si Petrus. Petrus, bangun. Petrus, bangun. Seketika itu Petrus bangun, buka matanya. Oh, kok terang sekali? Wah, ternyata yang di depannya itu adalah malaikat Tuhan. Tapi Petrus belum menyadarinya. Dia ikutin aja, dia bangun. Ayo berdiri, bangun. Ketika dia bangun dan berdiri, rantai-rantai yang mengikat tangannya, kakinya, badannya, semuanya seketika terlepas teman-teman. Wah, bayangkan kalau rantainya kuat, nggak mungkin kan bisa lepas sendiri, harus pakai bantuan. Misalnya pakai untuk alat pemotong besi atau ada kunci. Nah, tapi seketika itu lepas teman-teman. Kata malaikat Tuhan, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Nah, Petrus melakukannya. Dia ikutin apa yang dikatakan malaikat. Mereka bangun, si malaikat Tuhan ini menuntun Petrus melewati yang pertama, kan pelan-pelan di jalan. Gak ada yang tahu teman-teman. Mereka gak bangun. Mereka tetap gak mendengar ada sesuatu yang terjadi atau melihat cahaya yang begitu terang di dalam penjara. Gak ada teman-teman. Mereka berjalan. Malaikat Tuhan menuntun. Nah, ketika di depan pintu gerbang menuju kota, tiba-tiba pintu yang tertutup rapat teman-teman terbuka. Wah, dengan sendirinya. Wah, tapi si Petrus ini belum menyadarinya teman-teman. Apa yang terjadi pada dirinya? Dia pikir ini penglihatan aja atau mimpi. Nah, mereka berjalan. Sampai di ujung jalan, malaikat Tuhan meninggalkan si Petrus. Dan ketika Petrus ditinggalkan oleh malaikat Tuhan, di ayat 11 Petrus bilang begini. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Wah, ternyata ini pekerjaan Tuhan. Allah mengutus malaikatnya untuk membebaskan Petrus. Dan juga Tuhan pastinya mendengar doa dari para jemaat pada waktu itu. Senangnya teman-teman, Petrus dibebaskan. Nah, ketika Petrus sudah tahu dia bebas, Petrus segera pergi. Pergi ke rumah siapa? Pergi ke tempat siapa? Ke rumah Ibu Maria, ke tempat mereka berkumpul. Nah, pergi ke sana, dia ketuk-ketuk pintu. Tok, buka. Datanglah si perempuan, pelayan perempuan yang bernama Rode. Dia datang, dia cuma dengar, kok kayak suara Petrus. Saking senengnya teman-teman, dia nggak langsung buka pintu, dia masuk ke dalam lagi. Dia bilang tuh sama si teman-teman yang lain, teman-teman, di depan itu ada si Petrus. Lah, teman-temannya bilang, ngigau kali kamu, mana mungkin si Petrus ada di depan. Kan dia di dalam penjara, nggak mungkin dia ada di depan. Terus bilang, benar, si Petrus ada di depan. Nah, ketika si perempuan itu menyampaikan kepada teman-temannya, ada lagi yang ketuk pintu. Tok. Buka. Mereka deketin suaranya. Oh iya ya, kok kayak suara Petrus. Ketika mereka buka, mereka tercengang-cengang. Wah, ternyata Petrus, beneran Petrus di depan. Tapi Petrus bilang, shh, diam. Petrus memberikan isyarat untuk diam, supaya kan kalau mereka ribut nanti ketahuan. Waduh, gawat lagi, bisa masuk lagi dalam penjara teman-teman. Nah, di ayat 17 Petrus bilang, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu
ia menceritakan. Jadi Petrus menceritakan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada Petrus ketika Petrus di dalam penjara. Nah, dan dia bilang, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Dan yang terjadi teman-teman, keesokan harinya ketika para pengawal sudah bangun, mereka kaget, kok nggak ada si Petrus ini? Waduh, gimana dong? Semua pada rusuh, cari, nggak ada teman-teman. Herodes juga menanyai ke mereka, kok bisa ini nggak ada? Mereka akhirnya dihukum teman-teman, karena Petrus nggak ada di penjara. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan lagi kepada kita bahwa kita harus saling mendoakan satu dengan yang lain, seperti apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada waktu itu. Mereka mendoakan Rasul Petrus, dan juga kita harus tekun berdoa seperti apa yang mereka lakukan. Dan yang terpenting juga adalah teman-teman, ketika doa kita telah dijawab oleh Tuhan, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan yang telah menolong kita. Oke teman-teman, jangan lupa ya untuk lakukannya. Nah, Losa mau tanya nih, Losa barusan cerita, nanti Losa tanya, apakah teman-teman nyimak nggak ya? Nah, pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh teman-teman Rasul Petrus ketika Petrus di dalam penjara? Apa teman-teman? Kurang jelas. Apa? Benar sekali, hebat kalian. Mereka mendoakan secara bersama-sama dengan tekun kepada Allah. Yang kedua, ketika Petrus di dalam penjara nih teman-teman, apa yang terjadi kepada Petrus? Ketika teman-temannya mendoakan Petrus dalam penjara, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Apa? Coba. Benar sekali, Petrus dilepaskan dari penjara dengan bantuan malaikat Tuhan, karena Tuhan yang mengutus si Petrus. Nah teman-teman, jangan lupa ya untuk saling mendoakan satu dengan yang lain, dan juga tekun berdoa. Dan berikutnya adalah mengucap terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan yang telah menolong kita dan menjawab setiap doa-doa kita. Nah, sekarang kita ke ayat hafalan. Mari buka. Kita buka Alkitab kita lagi di Efesus 3 ayat 20. Sudah dapat? Efesus itu masih dalam perjanjian baru ya teman-teman. Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama ya. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi ya lo sebaca. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jangan lupa ya teman-teman untuk menghafal ayat hafalan ini, dan jangan lupa juga share kepada Losa ya masing-masing. Nah, untuk aktivitas itu Losa mengajak dari kelas batita sampai kelas SD, mari kita berdoa bersama-sama dalam kawanan kecil. Nah, kalau untuk batita, balita, boleh juga bersama orang tua di rumah, berdoa bersama-sama. Nah, untuk kelas SD yang sudah ada di dalam kawanan kecil, bisa bersama Lause dan teman-teman. Mari berdoa bersama-sama. Aktivitas yang kedua, ada 2 aktivitas nih teman-teman. Lihat nih. Di sebelahnya ada gambar-gambar. Di sebelahnya juga ada kalimat-kalimat. Nah, dari cerita Lause tadi kan, ketika Lause cerita ada gambar-gambar tuh yang muncul. Nah, kalian tarik garis, buatlah garis untuk menghubungkan kalimat satu dengan gambar yang mana yang cocok dengan kalimat itu. Dan jangan lupa kirim kepada Lause. Oke teman-teman, saat ini mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup,
Engkau Allah yang Maha Kuasa, dan Engkau Allah yang mau mendengar doa-doa kami. Dari kisah Petrus yang dibebaskan dari penjara dan teman-temannya yang mendoakannya, kami mau belajar untuk tekun berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kami meskipun kami masih kecil ya Tuhan. Tolonglah kami, dan juga biarlah kami terus berterima kasih ketika Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Tuhan, sertailah anak-anak-Mu ini supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Elisia, tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Iya, Ustaz. Nah, kita mendengar cerita tentang siapa? Tentang siapa? Petrus yang di dalam penjara. Nah, saat ini teman-teman, mari siapkan persembahan kita. Nah, persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening Gereja Kristus Yesus, atau juga bisa scan QR code yang ada sesuai dengan aplikasi yang ada di layar kaca teman-teman. Minta bantuan mama dan papa ya. Atau juga apa sih ya, bisa melalui persembahannya bisa taruh dalam amplop. Dan nanti kalau kebaktian kita secara bersama-sama, teman-teman bisa berikannya di gereja, atau bisa minta bantuan mama dan papa ketika kita mama dan papa misalnya ke gereja, atau bisa titip supaya persembahan bisa diberikan. Oke teman-teman. Nah, Elisia, sementara kita sementara dong ya kan? Iya. Sementara kita memberikan persembahan, kita angkat pujian apa Elisia? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, dengan menggunakan gerakan ya. Bagi teman-teman nanti kalau sudah selesai persembahan, gerakannya singkat aja. Tepuk tangan dong. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, ya jumlahnya, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari berdoa. Tuhan Yesus, berkati persembahan ini dan berkati pekerjaan mama dan papa kami dan usaha mama dan papa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah teman-teman, langsung mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Dan juga Elsia mengerjakan tugas nggak di aktivitas nggak di rumah? Dan Mengerjakan loh. Oh, Elsia juga mengerjakan. Buat Elsia dan teman-teman yang ada di rumah, terima kasih kalian tetap setia mengerjakan aktivitas menghafal ayat. Bahkan kalian kirim kepada Losa masing-masing. Terima kasih ya teman-teman. Dan saat ini juga Losa dan Elsie dan Losa yang lain dan teman-teman yang lain
mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian semua yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu ini. Happy birthday ya teman-teman. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kalian. Nah teman-teman, kebaktian anak kita sampai di sini. Kita akan mengakhiri dengan doa ya teman-teman. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan telah menyertai kami beribadah kepadamu. Biarlah kami melakukan firman-Mu. Biarlah Engkau juga menyertai kami di sepanjang minggu ini nanti Tuhan. Ketika kami sekolah di rumah kami, ketika kami bermain bersama orang tua kami dengan kakak atau adik kami di rumah, Tuhan menjaga kami, memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, bimbinglah kami selalu ya Tuhan, dan jagalah kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebaktian kita selesai. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Kids for Jesus. Dadah. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S.